Yo, selamat datang kembali di channelku. Nah, jadi kali ini kita bakal lanjutin yang kemarin ya. Yang kemarin kan kita, kalau seingatku, kita kemarin bikin semacam simple server gitu kan ya. Nah, di episode kali ini, kita bakal bikin simple routing yang nanti tuh bakal ngarahin kita kalau misalnya dia nge-get index, dia bakal kemana. Kalau misalnya dia nge-get slash about, bakal kemana, dan seterusnya. Nah, untuk kali ini kita bakal simple aja wes. Nah, terus juga mohon maaf yang kemarin suaranya terlalu kecil. Ini udah coba aku besarkan. Semoga nggak ada suara-suara yang mengganggu. Soalnya kemarin takut mic-nya terlalu sensitif, jadi ada suara-suara yang mengganggu. Ya, kita open sih intro. Hmm, bentar ya. Nah, jadi kemarin kan kita baru sampai bikin simple server yang dia itu ngembaliin sukses pas kita buka di rootnya. Jadi misal di sini kemarin kita node terus server gitu ya. Oke, listening 3000. Kalau kita buka localhost 3000, nah dia buka kayak gini doang kan. Nah, sekarang kita pengen bikin kalau misalnya dia tuh ngeget slash to apa atau nggak ada endpointnya di sini, root root endpoint, dia bakal dapat apa. Kalau misalnya dia ngeget about ini bakal dapat apa, dan seterusnya. Kalau ini kan masih sama terus. Nah, em, sebelum ke situ, jadi kita pertama kan bakal bakal ngambil nih dari user nih. Dari klien dia pengen eh, request URL-nya, dia pengen apa. Nah, untuk tahu itu aku biasanya tak tak coba console log dulu, terus rec.url gini ya. Ada notif. Nah, oh iya, dia mungkin di sini bakal loading terus. Soalnya tadi kita nggak ngeset dia buat ngerespons. Tapi di sini kita bakal dapat, nah ini, dia nge-request yang namanya slash bot. Nah, dari situ nanti kita bisa pakai yang namanya if else atau pakai switch case. Yang di situ kalau misalnya dia cuma slash doang, kita bakal ngambil file apa buat jadi tampilan. Kalau misalnya slash about, kita bakal ngambil apa buat jadi tampilan dan seterusnya. Nah, jadi di sini aku bakal bikin folder baru namanya public, yang mana folder ini dia bakal berperan buat apa ya? um, File-file statik kita yang bakal kita expose, bakal kita perbolehin buat diakses dari web. Nah, itu di folder publik. Yang pertama aku bakal bikin index.html. Nah, sebelum ke situ kita di sini yang pertama nih di dalam sini. Oh iya, karena ini nanti bakal kelihatannya jadi panjang ya. Kalau ini kan nggak enak gitu ya dilihat. Terus buat maintenance juga susah kalau dari aku. Jadi kalau misalnya kita tetap naruh di dalam sini rasanya kayak apa ya, nggak rapi gitu lah. Jadi aku lebih suka buat bikin fungsi baru, terus nanti nama fungsinya yang tak masukin di sini. Misal fungsinya namanya apa, app, dia ada request ada response, terus udah. Di sini kita tinggal masukin app gini. Oke, nah di sini pertama kita pengen ngambil uh, endpoint apa yang diakses sama si klien. Berarti kita mengambil const URL dari request.url. Nah, teman-teman bisa ngambilnya kayak gini, atau teman-teman juga bisa pakai const URL sama dengan rec. Nah, ini dia bakal ngambil apa namanya, elemen URL dalam objek request. Oke, nggak usah hilangi komennya. Oke, habis itu kita pengen
pakai if else dulu ya, if else. If jadi apakah URL-nya ini nge-get sesuatu atau enggak? Maksudnya dia ada slash terus ada nama filenya atau enggak? Kok saya dia cuman slash doang gini. If URL sama dengan slash stock gini ya. Maka aku pengen dia langsung ngambil file index.html. Terus nanti file itu bakal dikirim ke apa namanya? Ke webnya. Nah, berarti di sini nanti aku pengen pakai satu modul yang itu tuh bawaan dari Node.js. Yang nama modulnya itu modul FS atau file system. Nah, modul file system ini dipakai buat baca-baca file yang ada di server kita. Nah, dia dipakai buat baca-baca file atau buat ya nulis bisa nggak ya? Terus juga kita bakal pakai path buat nge-resolve path-nya. Nah, jadi di sini aku bakal nge-require dulu modulnya, modul fs. Terus di sini kita kalau misalnya dia ini kosong gini, cuman slash doang, atau dengan kata lain dia tuh kosong kayak gini, cuman localhost 3000, kita bakal ya tak tambahin modul path. Nah, kita bakal apa namanya? Bakal nge-read file dari folder publik yang filenya itu index.html. Kita bakal nge-read file, berarti fs.read file, bisa read file sing, bisa read file doang. Bedanya kalau read file sing itu dia bukan apa ya, dia tuh bukan promise. Kalau ini nanti promise, jadinya harus ada kayak callbacknya gitu. Kalau setahu sih kayak gitu, asynchronously. Kalau ini synchronous. Oke. Nah, jadi kita bakal ngambil yang sing-i. Di sini kita definisi. Nah, kita bikin variabel file. Yang variabel file itu dia bakal nyimpen hasil dari read-nya ini. Read sing. Terus kita pengen pakai path.resolve process.cwd. Proses.cwd itu maksudnya jadi tempat apa namanya, path tuh apa sih ya, kayak ini loh, jadi ada slash home, slash Aziz Fikri, slash dan lain sebagainya sampai ke root di mana file server kita tuh ada, di mana kita nge-start servernya. Nah, itu proses.cwd yang dengan kata lain tuh ada di sinilah, di root directory ini, di resolve sama public, terus file index.html. Nah, di sini kan dalam pembacaan file kadang tuh ada errornya gitu kan. Nah, buat nangkap errornya itu kita bisa pakai try catch. Nah, try catch error. Kalau error, nah gini. Jadi pertama kita mau ngedefinisiin dulu variabelnya file, pakai let bukan pakai const. Karena kalau pakai const itu dia nggak bisa diisi ulang lah variabelnya, apa itu namanya, nggak bisa diganti value-nya. Nah, sedangkan kalau pakai let itu dia bukan konstanta, jadi bisa diubah isinya. Jadi aku pertama definisiin variabelnya dulu, terus di sini ngetry buat read
file index.html yang ada di folder publik. Terus kalau semisal error nih, kita pengen nge-return errornya, ngasih tahu errornya ke user. Rek kok res dot status, anggap aja internal error. Jadi kode 500 tuh di HTTP tuh server error. Terus di sini res n-nya ini bakal berisi pakai backtick server error r. Nah, di sini kita bakal nge-return ke user jadi response dengan status tuh 500 yang dalam HTTP itu berarti internal server error. Terus di kontennya bakal berisi server error, terus ininya error code-nya. Kalau misal dia nggak error, berarti kan lanjut kan. Kalau misal dia nggak error, kita pengen res.status 200. Terus di sini kita kasih content type biar file kita ini dibacanya sebagai HTML, bukan dibaca sebagai plain text. Kita kasih content type-nya text/html. Nah, terus kita pengen nge-return konten yang ada di dalam file ini. Nah, nge-returnnya pakai resn terus file yang berisi konten dari file ini. Oke. Dimatiin dulu, terus di restart servernya. Abot nggak ada. Error. Status. Oh, bukan status. Sorry. Aku keingatnya express. Red headnya. Ya, red header. Ini. Oke, salah. Oh, belum tak start. Oke, kita coba cek di sini di network, refresh, localhost, kita dapat nggak dapat response. Oh iya, filenya masih kosong. Ke close. File HTML-nya masih kosong. Jadi simple dulu set HTML. Terus ini home H1 below. Oke. Coba kita ke localhost lagi. Nah, dia ngerender filenya. Oke. Nah, jadi tadi ini kita berhasil ya buat bikin servernya. Kalau misalnya dia cuman slash doang, dia bakal menuju ke publik dan index.html. Nah, udah 13 menit ya, padahal aku lagi sitting. Nah ini kita udah berhasil yang ini. Terus kita pengen bikin yang about, simple aja. If about berarti bakal ke about. Oke, about me. Set. Kalau kita belum tak restart server. Nah, kita ke slash about. Nah, oke. Nah, jadi gue jelasin ulang ya dari awal. Ini tak close ya. Jadi gue jelasin ulang dari awal. Nah, jadi di sini yang pertama kita bikin variable up yang dia tuh bakal jadi handler atau apa ya, pokoknya yang bakal ngehandle servernya, yang dia tuh yang bakal ngehandle requestnya ke endpoint apa, dikasih apa, itu kita definisiin di variable up.
Nah, di sini variable up dia punya dua parameter. Yang pertama tuh request, yang kedua response. Nah, request ini berisi request-request yang diberikan oleh user. Jadi user nge-request apa nih? Itu ada semuanya di parameter request. Nah, untuk respon sendiri itu um, variabel yang bakal kita gunakan buat ngerespons ke user. Dia itu berupa objek yang di dalamnya tuh kita bisa ngeset headernya apa, kita bisa ngeset bodinya apa, pakai res. Oke. Nah, terus. Nah, terus di sini aku aku pakai seleksi kondisi if, yang mana if jika URL ini, oh iya belum tak jelasin. Jadi URL kita pertama pengen ngambil URL dulu nih, request URL-nya user tuh apa. Nah, setelah kita dapat request URL-nya tuh user apa, kita bakal nyeleksi kondisi URL-nya. Kalau URL-nya itu slash doang atau ya slash doang atau nggak ada, jadi kalau misalnya ini kosongan doang gini localhost 3000, kita bakal ngeload indeks dari web tersebut. Terus kalau misalnya, oh ya di sini. Jadi di sini kita pertama mendefinisikan variabel file. Dia itu bukan berupa konstanta, yang berarti dia bisa diisi ulang. Isi ulang lah gampangnya. Aku ya isi ulang. Nah, terus ini kan pertama kita definisikan kosong ya dia, nggak ada apa-apanya di isinya. Terus di sini kita isi dengan nge file index HTML. Nah, di sini aku pakai modul FS atau modul file system. Yang modul file system itu bisa dipakai buat baca file, nulis file, baca directory, pokoknya ngurusin file-file di sistem. Nah, di sini aku pakai fungsi read file sync, yang dia itu fungsi sinkronus yang bakal nge-return hasil dari pembacaan file ini. Nah, untuk parameternya sendiri, dia tuh butuh parameter yang berupa path ke file yang dituju. Nah, untuk dapat path ke file yang dituju, aku pakai modul yang namanya path. Nah, modul path itu dia bisa dipakai buat mendapatkan dir name, file name, bisa untuk menggabungkan beberapa path terpisah. Gini kan ini pathnya terpisah nih ya. Ini path ke CWD, terus ini nama foldernya publik, ini nama file. Nah, ini kan terpisah-pisah gini. Nah, itu tuh di resolve sama dia buat dicari ininya file index HTML ini. Terus kalau misalnya ada error, dia bakal di catch dan kita bakal nge-return dengan sistem error, dan kontennya berupa error code dari error tersebut. Nah, kalau misalnya dia nggak ada error, dia bakal lanjut ke write header. Yang ini, yang bawah ini. Kita bakal nge-return status code 200, yang berarti itu oke. Nah, content type-nya kita set ke text.html, sesuai dengan ekstensi dari file ini, biar nanti filenya bisa di-render dengan baik. Nah, terus habis itu kita kita mengakhiri respons kita dengan konten dari file yang kita baca ini. Begitu juga dengan about. Nah, ya mungkin sampai situ dulu untuk kali ini. Udah 19 menit. Sampai jumpa di selanjutnya. Kalau untuk selanjutnya nanti aku bakal bakal ini pakai switch case buat filenya. Dia misal dia minta yang ekstensinya CSS, JS, atau apalah gitu, nanti aku bakal pakai switch case buat ininya. Terus habis kita switch case atau simple aplikasinya udah jadi, kita bakal ke yang namanya Express. Yang mana Express ini bakal membantu kita banget buat bikin server. Oke, sampai di sini dulu. Sekian dan selamat malam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.